Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Baiklah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi dari minggu sebelumnya, yaitu mengenai pelaksanaan haji ya. Apa aja sih yang akan kita bahas di dalam materi pelaksanaan haji? Langsung saja kita membahas tentang pengertian haji, syarat-syarat haji, rukun-rukun haji, dan jenis larangan haji. Jenis larangan haji. Selanjutnya, pengertian haji. Pengertian haji sendiri itu adalah mengunjungi Baitullah atau Ka'bah di Mekah untuk melaksanakan amal ibadah tertentu. Dengan syarat-syarat tertentu pula. Menunaikan ibadah haji itu diwajibkan atas setiap muslim dan setiap muslim yang mampu mengerjakannya, dan itu dilakukan dalam seumur hidup hanya sekali. Bagi mereka yang mengerjakan haji lebih dari satu, itu hukumnya sunnah. Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 97 yang potongan ayatnya berarti, dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah dalam melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah itu Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Itu adalah syarat-syarat haji. Yang dimaksud syarat-syarat haji itu berarti mampu sebagai salah satu syarat haji adalah sebagai syarat-syaratnya itu kita harus beribadah sehat, yaitu jadi orang yang sakit itu tidak bisa melakukan haji. Jadi orang yang berhaji itu harus benar-benar sehat. Terus ada kendaraannya, terus aman dalam perjalanan dan memiliki bekal yang cukup. Itu artinya harta yang dimiliki cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup selama mengerjakan haji dan memenuhi kebutuhan keluarga yang ditinggalkannya. Bagi perempuan itu harus dengan suaminya atau disertai mahram atau dengan perempuan lain yang ada mahramnya. Syarat-syarat yang harus dipenuhi itu harus beragama Islam, berakal sehat, balik atau dewasa, merdeka, artinya bukan seorang budak, dan dia itu kuasa atau mampu untuk melakukannya. Selanjutnya, rukun-rukun haji. Itu ada ihram, yang kedua ada wukuf di padang Arafah, ada tawaf, ada sa'i, menggunting rambut, dan harus tertib. Ihram. Apa sih ihram? Ihram adalah berniat mengerjakan ibadah haji atau umroh dengan memakai pakaian ihram. Pakaian berwarna putih, bersih, dan tidak berjahit. Pakaian tidak berjahit hanya berlaku bagi laki-laki. Yang kedua, wukuf di padang Arafah. Wukuf adalah hadir di padang Arafah pada waktu zuhur, dimulai sejak tergelincirnya matahari tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Yang ketiga ada tawaf. Tawaf itu adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, dimulai dari Hajar Aswad dengan posisi Ka'bah di sebelah kiri. Orang yang bertawaf berputar kebalikan arah jarum jam. Orang yang tawaf harus menutup aurat serta suci dari hadas dan najis. Yang keempat ada sa'i. Sa'i itu adalah berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Ketentuan sa'i harus dimulai dari Bukit Safa dan diakhiri Bukit Marwah. Tidak boleh dibalik ya. Dan sa'i itu dilakukan sebanyak 7 kali dan dikerjakan setelah tawaf. Yang kelima ada menggunting atau mencukur rambut. Waktu mencukur setelah melempar jumroh Aqabah pada hari nahar. Apabila mempunyai kurban, mencukur dilakukan setelah menyembelih hewan kurban. Mencukur rambut sekurang-kurangnya itu adalah 3 helai rambut.
Yang keenam itu harus tertib, artinya menertibkan rukun-rukun haji tersebut, artinya harus berurutan dimulai dari niat atau ihram, wukuf, tawaf, sa'i, dan menggunting rambut. Nah, di sini itu ternyata tawaf itu ada macam-macamnya. Yang pertama ada tawaf kudum. Tawaf kudum itu dilakukan ketika baru sampai di Mekah. Yang kedua ada tawaf ifadah. Dilakukan karena melaksanakan rukun haji. Yang ketiga ada rukun nazar. Itu dilakukan karena nazar. Yang keempat ada tawaf sunnah. Ya, ada tawaf sunnah. Tawaf sunnah itu dilakukan tidak karena sebab-sebab tertentu atau mencari keutamaan dalam beribadah. Yang kelima ada tawaf wada, dilakukan karena hendak meninggalkan Mekah. Oke, selanjutnya jenis-jenis haji ya. Jenis-jenis haji ini di sini ada 3. Ada haji ifrad, haji tamattu, dan haji qiran. Pelaksanaan haji ifrad itu adalah pelaksanaan haji saja. Jamaah haji yang memilih cara ini tidak diwajibkan membayar dam. Pelaksanaan haji ifrad biasa dipilih oleh jamaah haji yang masa waktu wukufnya cuma dekat, kurang lebih 5 hari. Jadi ini adalah haji ifrad itu hanya pelaksanaan haji saja. Yang kedua, haji tamattu. Haji tamattu adalah pelaksanaan umroh terlebih dahulu baru melakukan ibadah haji. Jadi gitu ya, haji tamattu itu dilakukan umroh dahulu baru melakukan ibadah haji. Yang ketiga, ada pelaksanaan haji qiran, di mana pelaksanaan haji qiran itu adalah melaksanakan haji dan umroh di dalam satu niat dan satu pekerjaan sekaligus. Jadi dirangkap satu niat dan langsung dilakukan dalam satu waktu sekaligus. Selanjutnya wajib haji. Oke, haji adalah perbuatan yang harus dilakukan dalam ibadah haji. Apabila wajib haji dilanggar, hajinya tidak sah atau tidak membatalkan haji yang dilakukan. Tetapi wajib membayar dam atau denda dengan cara menyembelih binatang. Jika wajib itu telah diganti dengan menyembelih binatang, ibadah hajinya dianggap sah. Adapun wajib haji itu ada 6, yaitu mabit di jadi yang pertama itu ada ihram atau niat berhaji dari mikot, ya, batas sesuai dengan batas yang ditentukan. Yang kedua itu mabit di Musdalifah, dan yang ketiga melontarkan 3 jumrah yaitu ula, wusta, dan aqabah. Yang keempat ada mabit di Mina. Yang kelima tawaf wada bagi yang akan meninggalkan Mekah. Sedangkan bagi wanita yang sedang haid, menstruasi, tawaf wadanya gugur. Yang keenam itu menghindari perbuatan yang terlarang dalam keadaan berihram. Selanjutnya, sunnah haji. Hal-hal yang harus dilakukan secara sunnah saat haji itu adalah sholat sunnah di hijir, membaca talbiyah, terus ada sholat sunat tawaf di belakang makam Ibrahim, lalu ada memasuki Ka'bah, rumah suci, sambil berdoa. Tapi biasanya memasuki Ka'bah ini hanya orang-orang tertentu saja yang boleh melakukannya. Nah, doa talbiyah itu ada labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Oke, selanjutnya ini adalah larangan-larangan haji, di mana itu adalah berarti larangan haji perbuatan yang tidak boleh dilakukan ketika kita sedang berhaji. Oke, sebelumnya ini adalah laki-laki dilarang memakai pakaian yang berjahit. Jadi memakai tutup kepala dan memakai alas kaki yang menutupi mata kaki itu dilarang. Terus
Perempuan dilarang menutup muka dan kedua telapak tangan. Selanjutnya, memotong rambut atau bulu badan yang lainnya memakai wangi-wangian, kecuali yang dipakai sebelum niat memotong rambut. Terus dilarang memotong kuku, dilarang mengadakan akad nikah, terus tidak boleh memburu dan membunuh binatang yang ada di tanah suci. Lalu yang terakhir tidak boleh bersetubuh dan pendahuluannya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi sabilil haq. Wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.